got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm a guap. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjelaskan jawaban hasil ujian dari mata kuliah Al-Quran Hadis. Pertama yaitu sejarah perkembangannya hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi menyampaikan wahyu secara lisan. Nabi melarang penulisan hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Pada masa Khulafaur Rasyidin, hadis ditetapkan disampaikan secara lisan. Para sahabat menulis hadis dan para sahabat pun sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Pada masa tabi'in, mulailah munculnya penyimpangan dan pemalsuan hadis, dimulai karena terjadinya konflik politik. Pada masa modifikasi hadis, pemerintah Islam mulai mendorong pengumpulan dan penulisan hadis secara resmi dan penyusunan hadis yang syahih. Dan juga pada masa perkembangan lahirnya cabang ilmu hadis, ulama menyusun kitab-kitab syarah dan komentar terhadap hadis. Hingga masa sekarang, hadis terus berkembang dan bagian penting dari hadis. Kedua adalah unsur-unsur hadis. Yang pertama adalah matan. Matan adalah isi atau teks atau makna dari hadis itu sendiri atau isi atau penyampaian dari hadis. Contohnya adalah sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Yang kedua adalah sanad. Sanad adalah rangkaian nama perawi yang menyampaikan hadis dari Rasulullah hingga ke orang yang meriwayatkannya. Contohnya adalah Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke Syufyan bin Uyainah. Dan yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang menyampaikannya atau yang meriwayatkannya. Yang ketiga adalah macam-macam hadis. Dari kualitasnya terdapat 3 hadis, yaitu yang pertama adalah hadis syahih. Hadis syahih itu sendiri adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, dan tidak cacat atau memenuhi syarat. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sama seperti hadis syahih, namun perawinya kurang penghafalan atau kurang dabit. Yang ketiga adalah ada hadis dhaif, itu hadis yang tidak memenuhi syarat syahih dan hasan. Dari segi perawinya ada 2 hadis, yaitu hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Sedangkan yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan hanya beberapa orang atau itu dia sendiri. Yang terakhir yaitu hadis palsu yang sering disebut dengan hadis ma'udhu, yaitu hadis yang dibuat-buat. Hal yang keempat yaitu teori matan dan sanad. Teori matan itu sendiri sudah dijelaskan pada sebelumnya. Matan merupakan suatu isi dari suatu hadis, makna dari suatu hadis atau inti atau penyampaian dari suatu hadis. Dan ini bisa berupa qauli, yaitu perkataan, fi'il ada perbuatan, takriri adalah persetujuan, serta syifaya adalah sifat atau akhlak. Yang kedua adalah teori sanad. Teori sanad itu sendiri sudah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu sanad merupakan rantai atau mata perawi yang menyampaikan hadis. Fungsinya ini untuk mengetahui keaslian hadis, kualitas hadis, apakah itu syahih, hasan atau dhaif atau ma'udhu, dan juga untuk mengetahui siapa perawinya.